Kali ini kita akan coba bahas lebih jauh tentang trading forex. Kenali sebelum memulai. Nggak kenal maka nggak sayang. Kita sudah bersama dengan Mas Ryan Filbert. Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Daryl. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Episode lama, kata-kata lama, kalimat lama, tapi hasilnya juga selalu baru ya. Nggak kenal maka nggak sayang ya. Iya, Trading forex kenali sebelum mulai. Kenapa kita harus mengenali trading forex, Mas Ryan? Oke, jadi hal yang membuat saya teringat ketika pertama kali saya mengenal trading forex itu diiklankannya adalah ini adalah suatu perdagangan cepat yang untungnya gede dan gampang. Nah, saya yakin juga kepada Anda smart listeners juga mungkin diperkenalkan dengan cara seperti itu. Saya mengenal pertama kali perdagangan trading forex itu kurang lebih sekitar tahun 2005-an. Dan yang memang membuat forex itu terasa gampang dan cepat gitu ya. Karena di layar itu kita benar-benar ngelihat satu kotak saja gitu ya. Dimana kotak ini kalau merah arti turun, kalau biru dia arti naik. Jadi dia kadang-kadang merah, kadang biru, kadang merah, kadang biru. Lalu hanya ada dua tombol, kiri dan kanan. Jadi yang kiri itu adalah mungkin beli, yang kanan adalah jual. Mungkin terbalik ya, itu yang manapun ya mungkin sesuaikan pada broker masing-masing. Dan begitu kita klik beli gitu ya, naik, kita klik jual, selesai dan profit. Jadi ketika saya belajar, oh kok kayaknya gampang sekali gitu ya, dan didemokan seperti itu. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Namun sebenarnya yang harus kita pelajari apakah memang segampang itu, semudah itu untuk bisa mendapatkan untung, itu yang kadang-kadang berhenti sampai situ tuh pengenalannya. Jadi kalau dibilang cepat menguntungkan yes, tapi kita harus pelajari lebih jauh apakah kecepatan itu tanpa ada risiko di belakangnya. Itulah yang pertama kali saya kenal kesan ketika saya berbicara mengenai forex. Tapi begini, seiring perkembangan waktu nih Mas Ryan, kan kalau Mas Ryan Filbert itu udah lama berkecimpung di bidang ini ya. Perkembangannya dari para trader-trader yang berkecimpung di bidang forex itu gimana sih Mas Ryan? Apakah memang semakin antusias mereka, apalagi zaman sekarang kan taruhlah beberapa perusahaan tutup, misalnya karyawan dirumahkan, sehingga ini menjadi sebuah alternatif. Nah, bagaimana perkembangannya sampai dengan saat ini Mas Ryan? Khusus di Indonesia deh, skop kecilnya. Jadi sebenarnya kalau industri forex ini kan beda seperti saham. Jadi banyak yang belum terlalu sadar bahwa apa membedakan kita untuk forex dan saham adalah saham itu barangnya kita bawa pulang. Barangnya mana dibawa pulang? Ada, itu adalah transaksi yang dibawa pulang barangnya. Sedangkan forex ini sebenarnya bagian dari derivatif. Nah, dari pertumbuhannya juga menarik ya. Artinya ketika pandemi ini semua industri, instrumen-instrumen keuangan dan investasi itu semua disasar. Karena orang kepingin mendapatkan solusi baru, dia mungkin hari ini dirumahkan, forex ini begitu gampang, at any time kita nggak perlu cari kerja tapi kita klik. Yes, itu bertumbuh. Tapi yang saya khawatirkan selalu adalah informasi edukasinya itu tidak secepat daripada kita memulai transaksi ini pertama kali, dan ini justru ada bahaya di situ yang harus kita pelajari lebih jauh. Oke, baik. Ini yang perlu kita underboard di bawah, ada bahaya di situ yang perlu kita pelajari. Nah, kita akan pelajari hal itu di sesi yang berikutnya. Silakan untuk Anda sponsors yang baru bergabung, kami buka kesempatan Anda untuk memahami lebih jauh tentang trading forex. Ya memang harus kenal dulu ya sebelum bisa memulainya. Ini ibarat orang lagi pendekatan, so ujung-ujung kenal langsung ajak nikah kan nggak mungkin ya Mas Ryan ya. Kenalin dulu, penjajakan dulu, bibit bobot bebeknya, nah baru putuskan untuk menikahinya. Sama, ilustrasinya sama dengan tema bahasa kita malam hari ini, yaitu trading forex, kenali sebelum memulai. Dan kita akan coba kenalan dulu ya pelan-pelan dengan trading forex. Nah, ini ada pesan yang perlu disampaikan. Kalau secara return ini emang tinggi, tapi resikonya juga harus dikenali. Apakah resikonya juga besar atau justru resikonya so-so aja, sehingga ya worth it lah ya untuk jadi sebuah bagian resolusi pasif income Anda di tahun depan. Oke Mas Ryan, kita lihat dari urgensinya dulu ya Mas Ryan ya. Kenapa kok smart listeners ini perlu gitu loh kenal tentang trading forex? Apa sih urgensi di balik itu semuanya Mas Ryan? Ya, sebenarnya menjadi salah satu instrumen yang menarik untuk kita pelajari karena peluang marketnya itu internasional dan besar. Kenapa? Kalau kita bicara mengenai beli saham, itu misalnya kita beli saham di Bursa Efek Indonesia, ya jam 9 sampai jam 4 sore. Ya sudah, kalau tutup ya sudah, selesai, kita tunggu besok. Nah, sedangkan kalau kita berbicara dengan perdagangan forex, itu perdagangan 24 jam dalam satu hari. Benar-benar dur dari Senin ketemu Jumat. Artinya adalah kalau kita ngelihat pasar yang bukanya 24 jam sehari dalam 5 hari seminggu, artinya ini kan adalah
suatu peluang yang kita bisa manfaatkan anytime dan bisa kita coba untuk ambil keuntungan di sana. Tapi setiap kali kita harus sadari ketika kita berusaha untuk mengambil keuntungan, maka akan ada potensi kerugian juga yang harus kita siapkan. Kan seperti itu. Nah, tiba-tiba pertanyaan jadi gini, coba begini deh Ryan. Saya ini kadang-kadang bingung ya, orang itu kalau beli saham sama kalau melakukan transaksi forex bedanya apa? Misal begini, Mas Daril, kita ngobrol bahwa kita sama-sama ngelihat ada sebuah saham, katakanlah suatu saham A yang bagus gitu ya. Harga satu lembarnya adalah 1.000 gitu. Maka yang terjadi adalah kita bilang, Mas Daril, gimana kalau kita beli satu lot deh? Kita ibaratnya patungan deh, sama-sama kita buka satu akun, kita sama-sama beli satu saham itu. Ya udah, saya siapkan uang 1.000 dikali 100 karena satu lot adalah 100 lembar, artinya saya keluarin uang kita berdua 100.000. Ya ketika kita bayar 100.000, barangnya bawa pulang sama kita, begitu harganya naik jadi 2.000, kita sama-sama hebat loh, kita untung, yuk kita bagi dua, beres, selesai lah. Intinya saya untung 100%. Nah, ketika kita melakukan transaksi seperti itu, itulah terjadi namanya perdagangan saham. Nah, sekarang kalau kita perdagangan forex, itu yang terjadi itu adalah kita berada di dalam industri derivatif, di instrumen derivatif. Derivatif itu apa? Derivatif itu begini. Misal sekarang Mas Daril pergi ke toko emas. Kalau beli emas yang benar, bilang, saya beli emas dong, saya bawa pulang. Tapi percaya atau tidak, sebenarnya kita itu sebenarnya membeli emas itu karena kita fokus kepada harganya. Ya dong, kalau enggak bagaimana cara mendapatkan untung dari emas? Nggak ada, selain dijual. Betul. Iya dong, emang diminum ada obat awet muda kan nggak ada juga. Gitu. Nah, sekarang pada satu kejadian gini, Mas Daril telepon ke toko emasnya. Aduh, saya lagi sibuk nih. Saya bawa pulang, saya bayar aja, kamu pegang emasnya. Karena kita kan sebenarnya care terhadap harganya ya. Nah, artinya adalah ketika nanti harganya kita bilang, saya belum sempat ambil, tapi kan kamu sudah saya beliin tuh kemarin, kamu ada di barangnya di kamu, jual lagi dong. Ya sudah, yang terjadi adalah uang ini kembali ke kita. Nanti terjadi transaksi di mana barangnya tidak kita bawa pulang. Betul ya? Nah, sekarang kalau kita pergi ke perdagangan forex, kita bisa melakukan dengan 2 step. Yang pertama adalah kita bisa lakukan beli tanpa kita bawa pulang barangnya, seperti tadi. Yang kedua, si toko emas ini punya fitur baru. Mas Daril, begini Mas Daril, kalau mau beli 100 gram, dengan metode kayak begini, gimana kalau Mas Daril itu bayarnya cuma 1 gram saja? Jadi, Mas Daril cuma bayar setara 1 gram, tapi mendapatkan rasa 100 gram, kenaikan 100 gram. Jadi, coba bayangkan, kalau saya hitung-hitungan yang gampang ya, harga 1 gram adalah 1 juta, 1 gram 1 juta. 1 juta itu kan berarti kalau 100 gram berarti 100 juta. Kita hitungan gampang. Sekarang, bila saya dengan modal 100 juta, harga emas dunia itu naik 10%, berarti kan harganya 1 juta jadi 1 juta, jadi 1 juta 100 ya? 100. Nah, berarti saya itu untung 10%. Betul dong? Betul. Nah, sekarang rasakan bedanya kalau orang yang kedua tadi, yang cuman bayar 1 gramnya saja. Saya bayar 1 gram. 1 gram saya bayar. Tapi rasa kenaikan harganya adalah rasa 100 gram atau rasa 1 gram. Kan saya sudah belinya 100 gram. Kamu yang jualan yang ngasih tahu saya cuma bayar 1 gram loh. Berarti saya ngerasain kenaikannya 100 gram dong. Iya. Berarti saya mendapatkan untungnya bukan 10% tapi 100% loh. Bingung nggak? Karena rasanya itu ya. Karena apa? Karena gini, saya cuma setor uang 1 juta. Ternyata kenaikannya adalah kenaikannya 10% dari 1 juta. Berarti kan naiknya adalah 1 juta jadi 100.000 kan? Betul. Nah, dari 100.000 itu kan berarti dikali 100 ya? Berarti itu bukan 100% loh, malah 10 kali lipat loh. Iya. Betul nggak? Nah, betul. Beda dengan orang pertama yang uangnya keluarin 100 juta dapat 10%. Beda sekali kondisinya. Jadi dia mendapatkan 10 sama-sama untungnya, tapi orang kedua memiliki modal yang lebih kecil, yaitu 1 jutanya doang. Nah, itulah industri forex. Jadi kalau kita berbicara mengenai industri forex, itu pertama adalah kita tidak pernah membawa pulang barangnya, kita hanya fokus kepada harganya. Contoh yang mungkin akan terjadi seperti ini, perdagangan emas. Emas itu orang kan tidak pernah ada yang namanya sebenarnya mendapatkan keuntungan selain dijual. Ya kan? Yang kedua, kita mungkin adalah perdagangan mata uang. Kalau orang perdagangan mata uang itu melakukan transaksinya dalam kondisi uangnya disetor semua, itu untungnya nggak banyak.
Ya contoh sekarang kita 14.000 nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi 14.500 ya sudah, nanti balik lagi ke 14.000. Coba kita taruh uang 100 juta aja. Apakah mendapatkan keuntungan yang besar? Tidak. Kenapa? Karena memang harganya ke situ-situ ya, kecuali extraordinary ya. Tiba-tiba ada suatu kasus gagal bayar apa, menyebabkan likuiditas di sebuah negara hancur, kayak kita tahun 98, oh mungkin. Tapi dalam keadaan biasa-biasa saja, siapa yang bisa mendapatkan keuntungan besar dari yang namanya transaksi mata uang? Ya tidak, orang mata uang itu harusnya buat alat tukar kok, bukannya buat sebagai alat trading kok, kan seperti itu. Yes. Mas Aryan, ini kan kalau dari secara pemahaman kan agak terdengar sedikit ngejelimet gitu ya, karena menurut saya untuk bisa memulai sebuah trading forex, betul tadi Mas Aryan sampaikan, ya sesimpel ketika ada buy, ada sell, jual dan juga beli gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira bentuk yang pas agar bisa ada satu pemahaman yang lebih komprehensif lagi Mas Aryan tentang do and don'ts-nya, misalnya jangan terpaku dengan apa yang kita lihat aja, tapi perlu ada masukan-masukan juga, kan terdampak news juga gitu loh. Nah, apakah ini bagian sebuah resiko yang juga perlu kita mitigasi Mas Aryan? Dihilangkan kan nggak mungkin. Makanya. Mitigasi ini yang paling penting gitu. Betul. Jadi masalahnya adalah ketika kita itu beli emas tadi, kita cuma dikasih pilihan. Kamu mau nggak? Kamu nggak usah bayar 100%, kamu bayar 1%-nya aja. Itu pilihan. Mas Dari bilang, enggak, apaan sih, nggak ngerti saya gituan. Saya maunya bayar 100%-nya, saya orang nggak ngerti omongan ribet kamu itu. Iya. Masalahnya ketika kita datang ke industri forex, kita nggak ada pilihan, kita diminta langsung pilihan orang yang nomor 2. Jadi ngerti nggak ngerti, Anda harus dihadapkan pada yang tidak ngerti lah. Jadi masalah kan? Iya. Nah ini jadi masalahnya gitu. Jadi bukannya do and don't, tapi masalah utamanya adalah orang kadang bilang, loh penjelasan kamu tadi terlalu ruwet, saya nggak ngerti. Nah kalau kita berpikir tadi ruwet, maka tidak mungkin kita akan mengerti untung dan ruginya dalam industri forex. Contoh, saya ulang nih. Saya ulang gini sekarang, Mas Daryl. Apa untungnya saya itu beli mobil, nyicil sama bayar tunai? Untungnya kita bisa mengalokasikan sebagian dana lain setiap bulannya selain harus nyicil mobil. Oke. Itu dari sudut pandang si nyicil ya? Ya. Nah, sekarang saya coba tanya ya. Sekarang kita bicara risiko. Kalau saya itu beli mobilnya penuh harga tunai dan ternyata mobilnya tiba-tiba adalah mobil gagal korupsi, berarti risiko saya 100% langsung bermasalah tuh dari uang yang saya sudah store. Ya betul ya? Nah sekarang kalau saya itu nyicil, berarti kan saya ada mindset begini kan. Ini mindsetnya dari sudut pandang yang nyicil terjadi resiko. Untung saya kagak nyicil semua. Kalau enggak kan saya berarti terjebak dengan uang yang besar dan saya ternyata masalah di awal. Seperti itu ya. Nah, tapi kita juga harus tahu, kalau kita sekarang ambil sudut pandang yang itu tidak salah. Sekarang kita ambil sudut pandang yang kedua. Kalau saya misalnya dengan uang yang kecil, saya bikin usaha. Misalnya saya ternyata beli mobilnya adalah mobil mobil box gitu ya. Berarti saya akan merasa enak. Aduh ternyata enak ya. Saya ternyata seperti yang Mas Daryl tadi bilang, kalau uangnya itu bisa saya alokasikan untuk membeli 2 mobil sehingga saya punya omset menjadi lebih besar, saya berarti bisa untung lebih gede. Betul dong? Ya. Kenapa ada orang datang ke forex, tidak dia pergi ke toko emas saja? Karena dia ngerasa bahwa dengan uang yang sama, saya bisa mendapatkan keuntungan ganda. Karena saya boleh nyicil. Gitu. Jadi sebenarnya yang namanya industri forex itu sebenarnya kita begitu datang pertama kali nyampe nih dengan platformnya ini, kita tuh sudah digaransi harus ngutang. Mau nggak mau ya? Tidak bisa dibayar penuh karena memang marketnya kayak begitu. Jadi ketika Anda tidak mengerti berapa hutang yang Anda harus bayar dan bahayanya itu apa ketika kita itu membayar secara hutang, kita jadi bahaya di sana. Loh, kok saya enak ya, untungnya jadi gede. Betul dong, tadi kan karena modalnya cuma 1 juta, dapatnya 10 juta. Karena yang modal restoran kan 1 juta tadi kan, yang emas yang pertama itu kan. Nah, tapi masalah utamanya adalah, yaitu ketika dia emasnya naik, kita senang. Kalau emasnya turun. Nah, emasnya turun itu kan kita harus menutup kerugian loh. Coba sekarang kita tanya, saya baru store 1 juta. Ternyata harga emas dunia turun 1 juta. Ya sekarang berarti tinggal ditanya, loh ini siapa yang mau nutupin kerugian ini dari kerugian emas? Kan kamu baru bayar 1%. Harga emas dunia turun 10%. Masa saya yang ngutangin kamu harus nanggung kerugian kamu? Ya saya nggak mau dong. Gitu. Jadi pertama kali yang harus kita pelajari dari si forex ini adalah catatan pertama,
Forex itu pertama kali kita buka akunnya pun, begitu kita pencet perdagangan, itu adalah perdagangan pasti hutang. Loh, untungnya apa? Untungnya gede. Segala sesuatu yang untungnya gede, segala sesuatu yang pakai utang, kalau untung itu pasti gede. Ya. Ya, tapi kalau misalnya ternyata kita itu bayarnya secara hutang dan ternyata kita itu dalam resiko nih, itu berarti kita nanggung resikonya double. Betul. Sama kayak orang lagi nyicil handphone, ternyata handphonenya hilang duluan. Kan kesel dong. Ya ampun kok saya masih nyicil kok handphone udah hilang ya. Nah, ya kayak gitu kira-kira yang harus kita pahami. Ya, terima kasih sudah masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert, dan kita lagi bicara tentang trading forex. Kenali sebelum memulai. Mas Ryan, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini sudah ada siapa nih, kita lihat, ada Rizky. Kalau Rizky bilang begini katanya, Mas Ryan, kalau misalnya kita memulai untuk trading forex, kan disuruh mengenali terlebih dahulu. Nah, berapa lama kira-kira bentuk adaptasinya? Karena setahu saya dan pernah mendengar adanya virtual account dan juga virtual payment untuk ikutan dan belajar trading forex ini. Sedikit, bagaimana hal yang harus saya lakukan, Mas Ryan? Iya. Yang namanya mengenal sesuatu tuh setiap orang tuh bisa beda-beda ya, tergantung latar belakangnya apa. Hal yang membuat orang itu bingung gitu ya, pertama kali itu dia kalau misalnya mau dibilang ada orang yang merasa terlalu gampang sehingga ya sudah langsung saja, itu justru jadi bahaya. Mungkin betul yang namanya adalah virtual trading tepatnya. Virtual trading itu adalah kita melakukan simulasi trading. Nah, pertama yang ingin saya coba sarankan ya, memang betul harus mulai dari virtual trading. Coba Anda pilih aja, misalnya kan ada banyak nih, euro US dollar, emas terhadap US dollar, lalu silver US dollar, pound sterling US dollar. Coba aja pencet klik satu buy dulu, klik buy. Nah, begitu di buy itu nanti kan akan muncul dong status transaksi yang tengah berjalan. Nah, dari satu kolom transaksi yang tengah berjalan itu, coba kita pahami satu persatu. Oh, open position itu apa sih? Oh, harga beli. Sekarang current price, oh current price itu harga saat ini. Oh ada yang namanya commission, berarti komisi. Lalu ada namanya equity. Lalu ada namanya free, jadi free margin. Nah dari situ semua kita paham, maka kita menjadi lebih tahu, oh ternyata ketika saya, contoh ya, ketika saya itu memencet tombol beli pada XAU US dollar, ini rata-rata ya, XAU itu kalau saya beli satu kali klik aja, itu kurang lebih margin atau uang yang saya ditahan dari total modal yang saya taruh di dalam broker itu adalah $1.000. Jadi dengan saya membeli satu lot itu emas dunia, itu saya ditahan $1.000. Jadi kurang lebih ditahan sekitar 14 juta. Itu ibaratnya ya kayak tadi tuh, adalah bayar DP-nya saja hanya 1%-nya aja. Oh ternyata maksudnya tuh kayak gitu. Terus pertanyaan lagi nih, kalau saya beli satu lot itu setara berapa gram atau berapa kilogram ya? Kan kita harus tahu dong. Saya akan beli jeruk satu kontainer. Loh iya, satu kontainer itu berapa banyak ya, kan begitu dong. Nah, ini sampai orang yang sudah lakukan transaksi di forex lama, dia bisa kagak tahu loh. Oke. Oh, satu lot itu setara 3,2 kilogram. Misalnya. Loh, kok bisa 3,2 kilo ya? Dari mana logikanya? Nah, jadi gitu ya. Oh loh, kok 3 kilo kok cuma bayar 14 juta ya? Yang nalangin siapa sisanya, kan jadi gitu ya? Nah, jadi dari situ tuh muncul pajan lo. Terus sekarang pertanyaan gini loh. Sekarang kalau saya membeli satu lot setara sebesar itu, kalau untung saya rasakan penuh. Sama dong, saya kalau baru beli mobil, saya jangan beli mobil, saya beli rumah. Beli rumahnya baru nyicil bulan kedua. Ternyata rumah saya ada yang nawar 2 kali lipat dari harga saya beli. Yang ngerasain keuntungan 2 kali lipat dari harga beli adalah banknya atau Ryan? Ryan dong. Ryan. Berarti saya dapat keuntungan penuh dong. Betul dong? Nah, sekarang saya balik. Kalau ternyata waktu saya beli, ternyata rumahnya ini ternyata ada radioaktifnya. Sehingga harganya turun 50%. Yang ngerasain rugi bank atau saya? Mas Ryan. Iya, saya dong. Betul dong? Nah, pertanyaan itu juga sama ketika Anda beli transaksi satu lot forex, klik emas deh misalnya dibeli. Waktu naik, keren juga ya. 3 kilo modal cuma $1.000. Mantap juga nih. Boleh sering-sering nih kayak gini, kan begitu dong pikirannya. Karena kan berarti untung di bawah penuh, di bawah full. Kalau rugi, nah pertanyaan, kalau rugi siapa yang tanggung jawab? Ya ditanya, kamu punya kekuatan nggak untuk menahan penurunan itu?
Kan setiap kali penurunan kan saya ditanya dong sama broker, masih punya uang nggak buat menahan kerugian? Dan di mana satu lot emas dunia itu kalau $1 emas dunia turun, itu saya harus menahan kerugian $100. Jadi kalau $10 emas dunia turun, saya itu harus tahan uang $1.000. Kalau enggak, broker kita bilang, kamu udah nggak punya duit. Saya takut ngutangin kamu lebih jauh. Nah, jadi menjadi lebih konkret kan dengan apa yang tadi kita bicarakan nomor sesi 1-2 kan mungkin sedikit abstrak. Nah, dengan contoh ini mungkin jadi ada bayangan, oh iya ya, ternyata di situ bahayanya. Kalau naik semua orang nggak ada repot, nggak ada yang pusing. Kalau pas turun, siapa yang tanggung jawab? Brokernya ya enggak dong. Brokernya kan udah nalangin DP-nya, udah nalangin selisih uangnya. Berarti kerugiannya kan kita harus tanggung penuh, kan gitu ya? Ya. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Ini sudah ada Ratna. Ratna menanyakan simpel sekali. Mas Ryan komentar sedikit dong tentang robot trading yang sempat viral di beberapa masa yang lalu, sehingga ini banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul sebagai endorsan dari robot trading itu. Keren nggak sih? Atau bagus nggak sih? Atau worth it nggak sih robot trading dibandingkan dengan kita trading forex secara manual? Saya pribadi bilang gini, cara menjualnya kan bilang gini, kalau robot itu bisa menggantikan peran kita, dikatakan bahwa orang yang nggak ngerti dengan adanya robot itu diuntungkan dan diperbantukan. Dan akhirnya kan kita harus sadar bahwa robot ini kan alat bantu ya. Kalau misalnya orang yang dibantunya nggak ngerti, si robot juga nanti lama-lama jadi bingung, dia mesti ngebantuin apa. Bener nggak? Jadi kalau saya pribadi, robot itu bukan untuk orang awam. Dan hari ini justru yang menjadi seru adalah robot ditawarkan untuk orang awam seolah-olah robot ini jago, tanpa resiko, pinter terus, untung terus. Lah ya kalau segampang itu mencari uang ya kok kayaknya dalam 17 tahun perjalanan saya mengenal dunia investasi dan keuangan, hal itu tidak segampang itu. Saya belajar robot itu sejak 2005. Artinya sudah hampir sama dengan usia saya mengenal dunia investasi dan keuangan. Anggaplah saya bodoh. Tapi saya tidak pernah melihat robot yang bisa long lasting tanpa perlu di-adjust ya. Karena robot itu kan harus bisa meng-adjust di mana ada perubahan pasar dong. Nah itu mungkin orang sekarang jualannya jadi lebih ngeblur lagi dan tambah jauh untuk dipahami orang awam dari nol. Ada yang bilang ini kecerdasan buatan menggunakan big data analysis. Ya jualannya jadi seru sih, tapi apakah bisa bagus dan tidak, jujur saya dalam belajar ini belum menemukan yang sebegitu long lastingnya, apalagi dipakai sama orang nggak ngerti. Kalau dipakai sama orang ngerti, robot itu bagus. Saya juga menggunakan. Tapi kalau dipakai sama orang nggak ngerti dan robot itu seperti bisa belajar sendiri kecerdasan buatan, ya jangan jauh-jauh orang Google Maps kita kadang-kadang ngasih rekomendasi jalan yang salah kok. Betul. Itu kecerdasan buatan. Ya. Bukan berarti kita mendeskripsikan robot ya, bukan ya Mas Ryan. Ini bentuk edukasi ya Mas Ryan ya. Logika berpikir sih. Kalau dibilang ini menjelekan susah juga gitu. Saya ngomong sesuatu harus yang baik terus. Lah kalau orang yang baik terus susah juga. Saya bilang tidak semua properti adalah investasi. Agen properti nyerang saya. Begitu saya bilang tidak robot-robot ini meragukan. Orang bilang kamu ini nggak ngerti robot sih. Susah jawabnya. Gitu. Saya nggak bisa jawab dengan langsung. Ya silakan nilai sendiri aja logikanya ada di mana. Merasakan baru bisa mendapatkan feel-nya ya Mas. Iya betul. Oke, baik. Satu lagi ini tadi mana sih saya coba lihat dulu. Oke, Vina. Kalau Vina bilang begini, Mas Ryan untuk trading forex ini bagaimana cara menentukan broker yang baik dan juga benar Mas Ryan? Karena takut ketipu dengan brokernya, alhasil kita ini yang masih awam tuh bingung untuk melacak dananya. Betul. Jadi yang pertama ya, buat kita yang ada di Indonesia, kalau kita ini merasa belum mampu mencari broker internasional yang bisa kita percaya, mau tidak mau carilah broker lokal di Indonesia yang bisa dipercaya. Ya, secara otomatis kalau dia di Indonesia, lalu juga diawasi oleh regulator, Bapepti dalam hal ini bukan OJK, ya kita meyakini bahwa Bapepti menjalankan fungsinya dengan baik. Dan ketika Anda merasa bahwa dirugikan, Anda tahu Anda mesti pergi kemana ke Bapepti. Sekarang kalau Anda pergi ke broker yang ada di suatu negara yang kita pun nggak pernah datang, dan kita nggak tahu kantornya ada di lantai berapa, dibelokan ke berapa, ya dan ketika Anda dirugikan, Anda harus pergi ke sana udah makan ongkos, Anda nggak tahu mesti bahasanya bahasa apa, nanti itu jadi masalah. Jadi buat Anda yang belum terbiasa untuk malah berada di market ini,
Saran saya broker-broker lokal di Indonesia better lebih gampang untuk Anda touch dan ada pertanggungjawaban dari regulator bila Anda ternyata dirugikan. Oke, baik. Kalau gitu kita break dulu ya. Nanti bahas lebih lanjut di sesi yang berikutnya. Mungkin saya ngedepankan ini dulu ya, karena ini cukup banyak yang ingin tahu gitu. Ayo. Sempat menanyakan tentang mana sih tadi? Oke, trading forex katanya menjanjikan, udah coba untuk memulai tapi akhirnya gugur lagi karena dananya nggak cukup banyak. Mas, mungkin nggak sih kata banyak orang untuk memulai trading forex cukup dengan minimal 100.000 udah bisa oke kok. Ada juga yang bilang katanya kalau mulai semakin besar modalnya, semakin besar pula keuntungannya. Ini mana yang menjadi sebuah acuan dalam pemilihan forex sebelum kita trading secara maksimal di trading forex? Ya, pertama kalau dari 100.000 kayaknya agak sulit. Karena perdagangan forex itu contoh ya, kemarin itu saya baru merilis satu analisa. Saya mengambil satu pair mata uang yaitu AUD/CAD ya, Canadian dollar. Kalau kita melakukan transaksi perdagangan pada perdagangan 5 menitan, itu rata-rata modal yang harus kita siapkan untuk kita tidak bangkrut itu adalah sekitar $250 saja. $250. Ya, nah. Kok sekarang berarti ya? Ya, nah yang menarik adalah ada nggak suatu kejadian yang sangat keren yang bisa dijadikan suatu pelajaran. Keren itu artinya untung. Ada, ternyata dalam 5 menit ada yang bisa mengubah dengan rata-rata uang $250 itu bisa menjadi 1.500 sampai 1.800 US dollar. Langsung withdraw tuh ya? Dalam 5 menit. Artinya wow, 250 menjadi 1.500 saja itu kan berarti sudah hebat banget dong ya. 6 kali lipat ya gitu ya. Nah, tapi kalau kita tanya jangan cuma berhenti di situ kalau belajar. Tanyanya begini. Dari kejadian ini sebenarnya ini diuji coba dari berapa kali kejadian. Ternyata itu didapat dari 1.045 kali. Jadi 1.045 kali 5 menit. Itu satu kejadian yang keren bisa dijadikan contoh. Tapi pertanyaan begini, Pak Ryan, kalau misalnya saya ini mau terbebas dari bangkrut dengan berdasarkan data yang 1.045 kali 5 menit itu berapa modal yang harus saya siapkan? Tiba-tiba angkanya menjadi $5.000. Jadi saya dengan $250 itu rata-rata. Tapi kalau kejadiannya ekstrim sekali, sampai harganya turun dengan kencang sekali, itu sampai saya harus mempertahankan diri agar posisinya tidak bangkrut. Saya masih punya uang $5.000. Berarti kan artinya menjadi sesuatu yang tidak bisa segampang dijawab. Banyak orang nanya, Mas Ryan, apakah saya cukup dengan modal $100? Jawabannya $250 tadi. Jadi $100 boleh bilang sorry itu saya nggak cukup. Tapi kalau dibilang cukup nggak dengan $250? Cukup secara rata-rata. Tapi ada kejadian-kejadian besar yang ternyata membuat kita harus menyiapkan $5.000. Loh Pak, jauh sekali Pak. 250 ke 5.000 dolar kan jauh sekali. Ya itu datanya. Anda mau jawab apa? Itu saya bisa jawab gitu. Pak, tapi kalau bagaimana dengan keuntungannya? Loh itu terbukti dengan rata-rata $250 kita bisa mendapatkan keuntungan pada satu kejadian ini tepatnya di 2020 di bulan April itu bisa melipat gandakan uang dengan rata-rata $250 menjadi 6 kali lipat menjadi 1.500. Anda mau jawab apa? Oh ini mah nggak bisa Pak, itu buktinya ada. Tapi dari berapa kali kejadian itu dibaca Pak? Dari 1.045 kali 5 menit. Oh jadi banyak banget. Jadi 1 in a million bos gitu ya. Gimana tuh menjawab dengan data itu? Agak-agak jadi apa ya, masuk ke gray area sebetulnya, jadi bingung yang ngelasin kayak gimana Mas. Jadi bingung. Oleh karena itulah ketika kita ditanyakan modal berapa, sebenarnya ukuran modal yang tepat tidak ada. Tapi memang benar, semakin kita menyiapkan uang yang besar, kita menjadi semakin aman. Tapi secara otomatis persentase profit kita akan turun dong. Jadi bukan persentase profit kita makin naik loh. Contoh gini, saya dengan modal $5.000, saya dapat $500, kan 10%. Iya. Sekarang kalau saya siapin uangnya adalah $10.000, saya tetap dapat $500, kan jadi turun profitnya. Yes. Ya jadi gitu ya kira-kira ya. Semoga kita bisa tahu bahwa yang namanya semakin aman, ya secara otomatis persentase profit akan semakin turun, itu sudah pasti. Oke. Tapi gini Mas Ryan, banyak orang yang sepakat ketika memulai sesuatu itu mereka memutuskan untuk learning by doing. Ada juga yang mungkin ya udah kita belajar dulu deh sama mentor, misalnya belajar dengan Mas Ryan Filbert, baru nanti pelan-pelan setelah dilepas 3 bulan mulai mandiri.
idealnya tuh bagaimana Mas Ren? Apakah memang harus ketemu dengan mentornya langsung untuk belajar secara praktisi, atau learning by doing? Kan ada juga sekarang di YouTube juga udah mulai banyak gitu ya. Saya lihat faktanya aja ya. Di YouTube banyak yang mengadakan pelatihan singkat, belajar trading. Ya udah learning by doing deh. Di antara dua opsi ini mana kira-kira yang prefer untuk dilakukan? Saya ini kan aliran milenial kolonial ya, artinya di tengah-tengah gitu ya. Nah, saya pribadi adalah orang yang suka belajar langsung. Betul. Aliran apa? Milenial kolonial. Oke. Ya. Saya kan kalau dibilang milenial, anak milenial nggak terima bahwa saya ini milenial. Kalau saya dibilang kolonial, orang kolonial bilang kamu ini terlalu muda untuk masuk sebagai kolonial, ya kan? Jadi saya ini orang susah nih, mau digeser ke kiri di kanan karena nggak diterima dua-duanya. Jadi saya jujur karena di peralihan ini saya orang yang suka belajar langsung. Kenapa? Karena belajar langsung itu saya banyak dapat hal yang di luar teknis, yaitu banyak psikologi. Jadi pengambilan keputusan itu kadang-kadang memang tidak didasarkan yang ada di buku. Saya ingat sekali salah satu mentor saham saya, ketika dia mengambil keputusan, itu di luar daripada yang diajarkan. Saya lihat, loh kenapa diambil keputusan seperti itu ya? Saya lihat secara langsung. Gitu ya. Tapi setelah fase itu saya lewat. Kenapa pada waktu itu ngambil seperti itu, Pak? Oh ya, karena begini. Nah, faktor X itu kadang-kadang orang bisa bilang gini, loh kok kamu ngajarin A, tapi kok kamu lakukannya B sih? Karena ada faktor experience yang memang akhirnya kita mengambil keputusan yang berbeda. Nah, itu kadang nggak sampai kalau kita nggak bertemu. Nah, saya sendiri juga kadang cocok-cocokan belajar. Jadi saya ada belajar banyak sekali, contohnya dengan dunia startup gitu ya. Saya ada beberapa itu saya masih nggak klop dengan apa sih metodologi kamu yang kamu mau sampaikan terkait dengan startup ini. Tapi saya ada baca satu buku, tiba-tiba ini dia jawaban yang saya perlukan. Tiba-tiba benangnya itu lengkap, puzzle-nya lengkap untuk mencukupi pengetahuan saya. Jadi kalau dibilang harus belajar dari mana, ya jawabnya saya mau terbuka belajar dari manapun. Nah, tapi kalau sampai kliknya di bagian mana, aduh saya mohon maaf, itu memang perkara yang nggak gampang untuk saya jawab secara langsung. Kenapa saya tanyakan ini? Karena memang trading forex itu sangat menjanjikan sih ya, walaupun secara resiko juga pasti ada, tapi kan tidak terlalu besar ya Mas Ren ya, seperti yang tadi Mas Ren sampaikan. Nah, cuma permasalahannya bagaimana nih memulainya? Orang-orang itu perlu atau butuh role models yang memang udah oke banget di bidangnya gitu. Makanya saya tanyakan hal itu. Komentarnya gimana Mas Ren? Begini, lakukan perdagangan pada sesuatu yang kalau di logika pun Anda sampai. Jadi ada gimana aplikasinya gimana? Gini sekarang Mas Daryl, gampang saya tadi bilang. Tadi kan saya bilang yang namanya beli XAU US dollar, emas terhadap US dollar, tolong beli 1 lot. Sekarang cuma ditanya, yang namanya beli 1 lot itu seperti membeli emas berapa kilo sih? Atau berapa gram sih? Itu tidak terjawab. Gak tahu, orang gak tahu. Jawab itu gak ngerti. Iya, pertanyaanmu begitu. Terus gimana sih jawab? Bisa tidak terjawab. Nah, ternyata membeli 1 lot emas itu adalah setara dengan 3,1 kilo. Dari situ kan kita punya logika jadi muncul. Wait. Kalau saya beli emas 3 kilo, harusnya saya setor modal 2,4 miliar. Kok saya nggak perlu uang 2,4 miliar ya? Kan jadi muncul pertanyaan selanjutnya. Kalau saya nggak bayar 2,4 miliar, yang bayar 2,4 miliar siapa? Dan saya mesti bayar berapa dari 2,4 miliar? Nah, dengan kita memulai dengan pemahaman seperti itu, secara tidak langsung tiba-tiba kita bisa menurunkan resiko. Contoh begini, Mas Daryl. Apa resiko terbesar dari emas? Turun. Oke. Turun harga. Ya. Oke. Apakah bisa 0? Kenapa, sorry? Apakah harga emas bisa 0? Bisa. Bisa. Tapi apakah pernah ketemu harga emas seumur hidup kita 0? Kemungkinannya ada, tapi belum pernah terjadi. Soal saya ya. Oke, kalau gitu. Pertanyaan sekarang begini deh. Berarti kira-kira harga emas paling murah berapa? Apa nih? Bingung jawabnya. Tiba-tiba jadi bingung, benar nggak? Kalau dari time frame saya pribadi, saya bilang harga emas itu paling murah itu kira-kira $1.000 per satu troy ounce. Hari ini harga emas dunia tuh 1.800-an. Per troy ounce. Nah, berarti kan saya tiba-tiba punya batasan sendiri. Batas aman yang ada di kepala saya itu spreadnya 1.000 ke 1.800 kan. Ya berarti 800 ini kan adalah resiko yang harus saya kelola kan. Betul. Nah, jadi kalau kita mengerti akan apa yang dimaksud dengan yang kita beli ini, kita tuh tiba-tiba bisa mengerti resiko yang harus kita lakukan apa. Sama loh, kayak kita nih duduk di dalam satu ruangan. Kita kalau nggak tahu yang namanya tangga daruratnya di mana, kita akan bingung loh.
Iya dong. Kenapa tangga darurat di mana? WC-nya di mana? Loh, ini ternyata di mana nih kacanya? Ini jadi kita harus menguasai dulu perimeternya dulu nih kelilingnya. Yes. Banyak orang itu melakukan transaksi itu hanya fokus kepada bagaimana cara saya untuk untung. Bagaimana caranya menganalisa harga terendah. Makanya harga terendah itu nggak pernah ada. Kenapa? Orang saya tanya tadi Mas Darren, berapa harga terendah? Bingung jawabnya. Nol. Tapi saya tanya balik, emang bisa menjadi nol? Belum pernah ketemu. Berapa kalau gitu harga terendahnya? Nggak bisa jawab juga. Tapi saya berani menyatakan 1.000 kan. Tapi saya pasti punya dasar tuh untuk menyatakan 1.000. Nah, analisa-analisa seperti ini tuh sebenarnya jauh lebih penting daripada untuk menganalisa harga naik, harga turun loh. Oke, mungkin kita perlu buka kelas kali ya untuk bisa memahami trading forex. Siap, tenang aja ente. Bisa diatur, itu kecil. Cukup loh masalahnya untuk membahas masalah ini ya. Masih abu-abu sebetulnya. Tapi boleh, kita ambil insight dulu deh, tinggal 2 menit terakhir, agar ada satu hal yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh untuk Spartacus yang tadi di awal saya mengatakan kalau perlu menjadi sebuah resolusi ya go on, silahkan gitu. Tapi harus kenali dulu bagaimana from A to Z-nya. Silakan Mas saya. Oke, gampangnya begini buat Anda yang ingin coba belajar perdagangan forex. Forex itu adalah suatu perdagangan yang menarik. Karena memang begitu volatilnya, begitu fluktuasinya, dan Anda bisa lakukan dalam 5 hari, dalam 1 minggu. Dan saya informasikan, sebenarnya kalau orang bilang yang namanya forex adalah market yang paling berbahaya, menurut saya forex adalah market yang paling minim risikonya. Kenapa? Coba Anda lihat dalam 1 abad terakhir, harga mata uang mana yang menjadi nol? Dari tahun 2000 saja cuma ada 5 negara yang bangkrut secara mata uang. Dalam 1 abad ini itu ada harga komoditi yang menjadi minus, itu pun hanya harga futuresnya, itu futures oil di 2020. Lain daripada itu, harganya sebenarnya relatif stabil. Jadi pertanyaan yang kita sisakan, kalau dengan data ini, kenapa kok banyak orang yang bangkrut di forex? Jawabannya adalah karena orang-orang itu banyak ngutang berlebihan, dan yang kedua, karena dia melakukan suatu transaksi yang sebenarnya dia tidak pahami apa yang dilakukan. Kita kunci di situ. Semoga ini menjadi sebuah oleh-oleh terindah agar Anda mampu menentukan resolusi Anda di tahun depan dengan belajar trading forex. Mas Ryan, thank you waktunya. Ucapannya terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di Rabu minggu depan ya dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih Spartacus sudah bergabung bersama kami. Saya Daniel Adam pamit undur diri. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.